Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jajaran Masjid Syura Pasar Benai yang sempat hadir, yang dimuliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, seluruh pimpinan al-nagari yang berhadir, teristimewa pada kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat subuh Masjid Syura Pasar Benai yang dimuliakan Allah. Syukur, alhamdulillah. Mari kita sampaikan pula kepada arwah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, yang telah banyak memberi kita berbagai rahmat dan nikmat yang tak terhingga, jumlah yang tak terhitung, nilainya yang tak ternilai, berawal dari kehidupan kita di alam rahim sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rentang waktu perjalanan umur yang begitu panjang, begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Maka sewajarnya lah kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan pula kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan, yang kita kirimkan akan mendapatkan nanti syafaat si Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran pengurus yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan tausiah pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan, dan bagi kita yang hadir pada hari ini. Dan mohon maaf jika nanti ada kekurangan daripada penyampaian, mohon tolong dibetulkan dan tolong diluruskan. Kalau kami juga manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun tema atau judul kajian kita pagi ini sesuai dengan sikon atau situasi kondisi saat ini, di mana kita telah berada di awal tahun baru Masehi. Itu bukan memeriahkannya, tapi kita menjadikan sebagai iktibar dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka sewajarnya kita juga ikut mengambil hikmah dari pergantian tahun itu. Maka judulnya adalah hikmah pergantian tahun baru untuk muhasabah diri menghadapi kehidupan ke depan. Itu berawal dari surat Asr atau surat Al-Asri dan ayat surat Al-Hasr ayat 18. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di ayat ukhra
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada ayat yang kita bacakan tadi, kita inilah berada di hari ketiga di bulan Januari tahun baru 2023 Masehi. Tidak terasa di awal perjalanan umur kita lah begitu panjang. Bagi kami yang tua-tua tentulah puluhan tahun. Hitungannya mungkin hitungan kita umur kita itu memang jumlahnya makin banyak. Yang 70 lah 71. Macam kami yang 62 masuk 63. Dan itu pula yang lain. Jadi bertambah dalam arti hitungan manusia, tapi dalam hitungan Allah umur kita itu sebenarnya makin berkurang. Ya Bu? Berkurang artinya berkurang makin dokek itu ke akhirat, makin dokek ke lubang lahat, dan makin dokek ke akhirat. Dunia makin jauh, akhirat makin dokek. Itu hitungan yang hakiki umur usia kita atau umur kita. Nah, kini pertanyaannya, sejauh mana umur yang telah Allah titipkan itu kita amanahkan dalam mengisi sisa-sisa umur kita. Aku perlu kita ambil hikmah di dalam tahun baru itu. Apa sejauh mana umur yang telah Allah berikan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, sebagaimana yang disampaikan pada ayat surah Al-Hashr tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah akan dia persiapkan untuk hari esok. Nah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas segala perbuatan. Jadi kita dipesankan oleh Allah dalam surah Al-Hashr itu mempersiap sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk kembali. Kita selalu akan kembali. Kalau kita tengok setiap hari banyak kawan-kawan kita yang sama SD yang kita dulu lah banyak yang balik. Nggak tetong lah sanu nggak ada lah. Dan sama-sama SMP, SMK, SNAWA dulu lah banyak yang balik. Nah sama-sama sekolah SMA, SPG, TGA, MAN dulu lah banyak dulu balik. Nah sama-sama kuliah apa itu dulu, dan sama-sama pakai rumah lah banyak dulu balik. Nah mungkin tak lama lagi tiba giliran kita, entah malam baikko, entah besok pagi, entah tidak sampai tahun 2023 berakhir, atau mungkin lewat tahun 2023. Itu urusan Allah. Nan jole wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap individu memperhatikan apa yang akan dia persiapkan menghadapi segala yang bos sebut tadi itu. Kira tak masuk yang baca ceramah kok. Ndak bapak-bapak jero tuh masuk ambo. Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap itu akan kembali. Ndak ada. Kalau lah masuk ke lubang lahat itu ndak ada beda. Tua, muda, kayu, miskin, bapangke, bapak, presiden, rakyat sama. Kalau lah masuk, lah terbujur kaku di lubang lahat yang sempit tadi. Kaum bapak, kaum ibu, muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka di dunia itu ada 3 waktu. Ada 3 dimensi waktu. Yang pertama, dimensi waktu masa lalu. Masa yang telah kita tinggalkan. Masa tinggal kenangan. Nah, mungkin dulu kita mandi bersama-sama di topian, Bapak Rau di topian, menjalo bersama, bermain bersama, main kelereng, main okak-okak bersama. Kira? Nah, kini tinggal kenangan. Itu hari masa yang tidak mungkin kembali ke awal darulah. Baiklah masa muda, kalau kami ini tua lah masa muda. Anda muda-muda, masa remaja, masa kanak-kanak. Begitu indahnya dulu, begitu berkesan dalam kehidupan kita, suka duka yang kita hadapi. Nah kedua, masuk kini, masuk sekarang.
Mari kita isi dengan goresan-goresan keindahan dan kebaikan. Mungkin masuk pun akan lama kita nikmati. Mari kita manfaatkan waktu kini, waktu sekarang yang sedang berjalan, yang sedang kita berada di dalamnya kini. Masuk yang kedua, masuk sekarang, itu masuk kini. Yang ketiga, masuk yang akan datang, masuk esok. Yang tidak mungkinkah kita akan berada di situ? Entahlah. Mungkinkah hanya harapan? Nah, jadi masuk kini adalah, masuk lalu adalah kenangan, masuk kini adalah goresan, masuk yang akan datang, masuk yang akan esok adalah harapan. Nah, jadi mungkin hanya harapan kita, mungkin ambo nabiku bisa lambo tanam mudah-mudahan berbuah hasil. Nah, kan itu. Anak awak sekolah mungkin baguna bisa. Apa yang kita lakukan ini hendaknya berhasil bisa. Aku harapan. Tapi mungkinkah? Nah, itu Allah lah yang tahu. Apa akan kita lakukan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW baposan dalam sebuah hadis. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa katanya? Qala Rasulullah SAW, iktanin khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum tiba 5 perkara. Koynya Nabi mana 5 rungku? Yang pertama sababaka qabla haramika. Gunakanlah usia muda sebelum datang tua. Kalau muda-muda mana masih di bawah umur 40, 50. Gunakanlah muda kami lah terlampau. Kita lah masuk usia tua, menula. Tapi muda-muda gunakan waktu muda. Jangan menyesal tua. Tiba tua menyesal. Kalau lebih waktu muda itu manfaat ala tua lah tiba deh. Abi bila waktu muda ndak ambil gunon. Abi ambil dak tanam bila waktu muda. Abi bila abi. Tiba macam mau. Jadi gunakanlah. Ini sabab apa qabla haram. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Gunakan sehat sebelum tiba sakit. Sehat awak pula kemudian bola tabak bahak. Iya, tiba sakit baru tahu batu. Itu berharganya sehat. Lah kaki lah sakit, lutut lah sakit, pinggang lah nyeri, punggung lah iko, jalan lah tak lurus lah, mata lah iko lah nak nampak lah. Lah kurang mata nampak aku anak baca lah roh. Tolong cuang tolong baca dah tua. Lah minta bacon. Kena mata lah kabur. Kira gigi lagi gugur makan kerupuk tak dorak lah roh. Lah giling-giling. Apa nak kerupuk nama lah roh. Lah topong. Jadi baitulah. Kalau lah tiba sakit baru sadar. Tapi selagi sehat alhamdulillah kita sehat. Mari kita memanfaatkan kesehatan kita yang masih tersisa untuk memanfaatkan sikli seumur itu. Dan ketiga, waginaka qabla faqrika. Gunakanlah kayamu sebelum datang fakirmu. Maksudnya kaya si kogo mungkin selagi kita diberi rezeki dari Allah kita manfaatkan. Lebih-lebih seperti tadi untuk kebaikan, untuk bersedekah. Kalau lebih-lebih mungkin koi umrah. Ini oji lah mau putaran putus. Tidak umur sampai lah ya mendaftar kita. Kalau tidak sampai umur so yo niat lado naik oji ke Baitullah. Kemudian limo ya niatkan. Nah kalau ada rezeki berinfak sebagainya itulah masuk di siku hadis itu. Gunakanlah kayamu, gunakanlah kelebihan rezekimu sebelum datang kekuranganmu. Karena kan ada tuh wiro. Ada masuk jati, ada masuk di bawah. Semua roda hidup itu. Kadang ada duit, kadang indah, kadang ada roto, kadang enggak. Datang masuk kayu, nanti ada masuk bangkrut dan sebagainya. Ailit. Untuk itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab hidup itu berputar. Dan kau be wa faragaka qabla suklika. Gunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuk. Ya waktu ini lah waktu lapang lah ya waktu lapang santai-santai dulu. Duduk-duduk aja kerojo. Mau tahu politik, tahu iko. Tiba tu sibuk lagi lo kerojo, nak ofis siang pagi lah berangkat. Sibuk luar tangguang, sibuk asar, sibuk mau goreng konek, sibuk malam bisa tidur, subuh, payah, tidak sempat,
Jadi banyak alasan sibuk. Nah, jadi sebelum kata Nabi, sebelum datang waktu, ayo doa tu lapang nih. Mari kita berjamaah, mari kita gunakanlah lapang tadi untuk berbakti dan mengabdi Allah. Gunakanlah untuk akhirat dan dunia. Bagilah sekian jam untuk dunia, sekian jam untuk akhirat, sekian jam untuk beristirahat. Ada 24 jam, 8 jam tidur, 8 jam bakrojo. Ayo Allah biar mungkin digunakan untuk kegiatan yang lain. Lah ada di Allah. Nah, mari kita menek, mari kita bagi-bagi, mari kita manajemenkan. Semoga ibu kita Rabbana atina fid dunya wa qina azabannar. Doa kita setiap saat, setiap waktu, doa sapu jagat. Nah, dan kalimat wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah hidupmu, hidup engkau, katakan engkau bahasa Arabnya, tapi wahayataka qabla, sebelum datang mautika, kematian menjemput engkau. Awak kan mati. Ibu ado lahir, ado dan meninggal. Tidak, ado awal, ado akhir, ado dan meninggal, ado dan lahir. Pasti setiap manusia ado masuknya. Setiap kurang ada waktunya. Artinya waktu kita. Nah, bisa mungkin waktu anak kita, mungkin waktu cucu-cucu kita. Kalau waktu kita, lah selagi kita hidup, mari hidup kita isi dengan seelok-elok. Akulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang masih hidup di tahun baru itu, tahun 2023, umur kita lah bertambah semakin panjang. Mudah-mudahan umur kita bermanfaat bagi diri awak, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Di akhir ceramah kita, ambo bacakan sangene apa namanya? Ndak pantun dong, syair Arab tapi dalam bahasa Indonesia. Apa jenyo? Konyo. Ambo salim malam. Ambo baca aja nyo. Kalau terpulau. Apa jenyo? Tahun baru. Konyo. Tahun baru adalah waktu bertemunya antara alhamdulillah dan bismillah. Tahun baru adalah waktu bertemunya antara alhamdulillah dan bismillah. Apa alhamdulillah? Alhamdulillah atas segala yang telah terjadi. Artinya apa yang telah kita lakukan selama COVID. Alhamdulillah. Syukur atas segala nikmat yang telah diberi. Nah, kuncinya syukur atas segala nikmat yang telah kita rasakan selama COVID. Mulai dari kenek sampai gini sampai tua. Lai tolok jalan-jalan ke kebun, lai tolok juga ke kantor, ke kodai, ke toko, ke kantor sebagai pasar. Alhamdulillah syukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga ini sabar dengan semua ujian yang telah menghampiri awak. Awak kadang diuji anak neko, rumah banyak cerewet, anak hendak lokak-lokak, tidak cucung nak barang manjangnya. Semuanya bergantung belakang kain telo kain baru luar. Enak jangan baca cucung hendak tidak. Kemudian maafkan, doakan dan ikhlaskan atas semua yang datang dan yang telah pergi. Nah, jadi kuadu adalah poinnya ikhlaskan. Keluarga adalah poin ikhlaskan. Doakan, maafkan apa yang telah datang maupun yang telah pergi. Ya. Nah, kemudian setelah itu bismillah. Nah, tadi alhamdulillah, ini bismillah di tahun baru. Kalimat yang kedua bismillah. Bismillah untuk hidup yang baru. Nah, kita hidup di tahun baru. Mulai dengan bismillah untuk tahun yang baru. Atau membuka lembaran baru pada hidup baru penuh kebaikan dan ketaatan ya. Sangat pokok. Jadi hidup baru, lembaran baru, mari kita isi dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Hati yang baru penuh kelembutan. Nah, kayaknya jiwa yang baru
yang penuh ketenangan. Semoga di tahun baru hidup kita lebih berkah, lebih bahagia, dan lebih sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan di tahun ini kita betul-betul dapat hidup lebih baik, lebih berkah, dan lebih berbahagia, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Barangkali itulah hanya tausiah kita singkat pagi kok. Mudah-mudahan dapat menjadikan renungan kita bagi kita tua-tua, dan beri mudah-mudah mungkin semangat untuk lebih bergiat, bekerja meraih dunia, beramal meraih akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, itulah tujuan hidup kita di dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,